Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Bapak doakan kita semua sehat-sehat saja ya. Pesan Bapak dalam keadaan seperti ini, tolong jaga kesehatan dan kebersihan kita masing-masing ya, agar bisa terhindar dari penyakit dan virus yang ada pada saat ini. Dan pesan Bapak, rajin-rajin mengulang pelajaran agar kamu tidak ketinggalan. Dan walaupun kita belum bisa tatap muka, tapi Bapak harap kita harus semangat untuk mengikuti pelajaran daring ini. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Prayogo SPD MAK pada mata pelajaran kewirausahaan, materi indikator keberhasilan dalam produksi massal. Untuk kelas 12 akuntansi dan 12 administrasi perkantoran. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuki materi, Bapak jelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis perencanaan produksi massal. Yang kedua, membuat perencanaan produksi massal. Adapun indikatornya, yang pertama menguraikan perencanaan produksi massal. Yang kedua, mempraktekkan perencanaan produksi massal. Ini anak-anak kompetensi dasar dan indikator kita untuk pelajaran hari ini ya. Oke, kita masuki poin yang pertama, yaitu indikator keberhasilan dalam produksi massal. Di mana seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan sebagai pengelola usaha. Wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa, sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lain, serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ingat, indikator keberhasilan dalam produksi massal, di mana seorang wirausaha harus bisa betul-betul menekuni, sudah bertujuan untuk meraih keberhasilan, dan jangan sampai kalah dengan perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha lain yang mengeluarkan barangnya atau produknya. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu produktivitas, di mana produktivitas merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Contoh pengukuran produktivitas. Yang pertama, produktivitas unit manufaktur dapat diukur dengan jumlah barang yang diproduksi dalam waktu tertentu. Yang kedua, pada umumnya produktivitas industri jasa diukur dengan pendapatan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Inilah yang dimaksud dengan garis besar atau yang dimaksud dengan produktivitas, dan contoh pengukuran produktivitas ada dua. Ya, tolong perhatikannya anak-anak. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu kapasitas produksi. Di mana kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, ataupun output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal, sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan mengeluarkan fasilitas produksi yang ada. Ingat, kapasitas produksi yaitu menentukan berapa jumlah permintaan, berapa barang yang diminta, berapa suatu barang yang diminta, ya, yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Sekali lagi, ini gambaran tentang kapasitas produksi. Oke, kita masuki poin berikutnya, jenis-jenis kapasitas. Di mana kapasitas desain yang pertama, kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya. Yang kedua, kapasitas efektif. Yang ketiga adalah kapasitas efisien. Jenis-jenis kapasitas ada 3 ya anak-anak, ini dia.
Tolong perhatikan dengan baik dan benar-benar. Oke, mengolah permintaan. Kita masuki poin berikutnya tentang mengolah permintaan. Yang pertama, jika permintaan melebihi kapasitas. Sudah? Mengolah permintaan, jika permintaan melebihi kapasitas, itu termasuk dengan mengolah permintaan. Kemudian jika kapasitas melebihi permintaan, itu juga termasuk mengolah permintaan. Penyesuaian pada permintaan musiman termasuk mengolah permintaan. Berarti diolah ya anak-anak. Pengolahan permintaan terjadi dengan 3 hal ini ya. Yang pertama, jika permintaan melebihi kapasitas, jika kapasitas melebihi permintaan, dan penyesuaian pada permintaan musiman. Oke, kesimpulan materi kita hari ini yang pertama, produktivitas merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya. Sudah, ini kesimpulan untuk materi kita hari ini anak-anak ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan japri ke nomor Bapak ke hari ini tidak Bapak lampirkan nomor WA-nya karena lihat aja nomor WA dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya, pesan Bapak sekali lagi tetap semangat untuk kita semua. Rajin-rajinlah belajar di rumah ya, Nak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas LKS yang diberikan. Tetap semangat, rajin cuci tangan, jauhi keramaian, ya. Jaga kebersihan dan kesehatan agar kita tetap sehat selalu. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.